Madiun adalah sebuah kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Madiun berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro di sebelah utara, Kabupaten Nganjuk di sebelah timur, Kabupaten Ponorogo di sebelah selatan, serta Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi di sebelah barat. Madiun dapat diartikan dari kata medi atau hantu dan ayun-ayun atau berayunan. Maksudnya adalah ketika Ronggo Jumeno melakukan babat tanah Madiun, terjadi banyak hantu yang berkeliaran. Penjelasan kedua, karena nama keris yang dimiliki oleh Ronggo Jumeno bernama keris Tundung Mediun. Meski berada di wilayah Jawa Timur, secara budaya Madiun lebih dekat ke budaya Jawa Tengahan, Mataraman atau Solo Jogja. Karena Madiun lama berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram. Kota Madiun pasti sudah tidak asing lagi dengan julukan sebagai kota gadis atau perdagangan, pendidikan, dan industri. Karena kota Madiun merupakan kota industri, yaitu industri kereta api atau Inka dan industri gamping. Madiun juga pasti sudah tidak asing lagi dengan julukan kota brem dan juga kota pecel. Dikarenakan makanan brem merupakan makanan khas Madiun yang telah dikenal masyarakat luas. Sedangkan mendapat julukan sebagai kota pecel dikarenakan mempunyai makanan ciri khas dari Madiun, yaitu nasi pecel. Sehingga di pertigaan atau perempatan wilayah Karisdi dan Madiun sudah banyak patung-patung orang yang berjualan pecel sebagai bentuk filosofi Madiun sebagai kota pecel. Dan Madiun juga sangat terkenal dengan julukan kota pendekar atau kampung pesilat Indonesia. Hal ini dikarenakan Madiun merupakan pusat dari pencak silat di Indonesia. Setidaknya ada 14 perguruan silat yang ada di Madiun. Di antaranya Persaudaraan Setia Hati Trate atau PSHT, Persaudaraan Setia Hati Winongo atau PSHW, IKSPI Kerasakti, Persati, dan masih banyak lagi. Dan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai makanan dan minuman tradisional yang ada di wilayah Madiun. Makanan khas Madiun yang pertama adalah brem. Brem adalah makanan yang terbuat dari sari ketan. Selain sari ketan, brem juga dibuat dengan menggunakan gula sebagai pemanis, pati yang terlarut, dan juga asam laktat. Tentunya yang tak kalah penting penggunaan ragi tape. Brem dibuat dari beras ketan sebagai bahan utama, yang dimasak lalu diberikan ragi tape dan ditunggu sampai menjadi tape dengan proses fermentasinya. Setelah menjadi tape, lalu diperas sampai sarinya keluar. Lalu dari sari tersebut dimasak kembali dan diberikan perasa. Dan setelah matang, sari tape ini langsung dicetak ke dalam wadah dengan khas dari brem Madiun, yaitu berbentuk kotak.
lalu dikeringkan, dan setelah kering dipotong, terakhir dikemas demikian rupa seperti yang dijual di pasaran. Jika ditanya soal rasa, brem memiliki rasa yang manis khas tape. Rasanya sangat melekat di mulut, membuat siapa saja pasti akan rindu setelah beberapa lama tidak menyantap snack unik ini. Untuk teksturnya sendiri, jika dipegang memang padat dan terlihat crispy. Tapi jangan salah, ketika bertemu dengan lidah dan air liur, brem akan melunak dan mencair dengan sendirinya. Bar dikususi, dikom ya antara 5 menit lah biar mengembang ketan. Dan itu mungkin terus didang. Bar didang niku terus dilar tengian ngoten niku. Ben adem, pokoknya didinginkan. Mungkin yang pun dingin lagi dirageni. Diwolak-walik dirageni, bar dirageni terus didiamkan selama 1 minggu. Kan iki sing diambil kan airnya Mbak sing dadi. Sing dadi airnya, lah terus disaring, airnya digodhog ngoten niku teng pawon ngoten niku wau ngantek warna kekuningan. Mungkin kekuningan emas pun coklat-coklat ngoten lho. Nggih. Niku nembe dintas. Lah godhog niku ana 2 jam Mbak ngoten niku. Bar niku mungkin nek pun mengendap terus didisel niku, disele 9 pekan. Bar didisel sik dikebluk meleh. Bar niku mungkin sik diadain nang bak dikebluk. Bar dikebluk lagi di seleh napa niki cetakan sik diuleni malih. Diuleni ngoten niku wau. Bar diuleni lan niku mungkin terus diratakan. Disamakan. Ngoten niku mungkin terus dilar sehari semalam nek sesuk pun dadi ngoten niku. Sing suwe niku leh nape. Leh nape selama 1 minggu. Nggih. Namung ngoten niku tok pembuatan. Ya, keunikan rasa dan tekstur ini membuat banyak orang menyukai brem sebagai snack sehari-hari atau untuk oleh-oleh ketika mampir di Madiun. Dan jika teman-teman jalan-jalan ke Madiun, jangan lupa ya untuk beli brem khas Madiun. Berkunjung ke Madiun, Jawa Timur, rasanya kurang lengkap apabila tidak mencicipi salah satu makanan kuliner khasnya, yaitu pecel Madiun. Makanan tradisional khas Madiun yang kedua adalah pecel Madiun. Makanan ini tidak hanya populer di daerah asalnya, tapi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sejatinya, makanan pecel merupakan makanan khas Jawa, sehingga berbagai daerah di Pulau Jawa memiliki khas masing-masing dalam penyajiannya. Lalu, apa yang istimewa dari pecel khas Kota Madiun? Dikutip dari berbagai sumber, pecel merupakan makanan yang mengkombinasikan antara sayur yang telah direbus dengan bumbu kacang. Secara etimologis, penamaan pecel diambil dari bahasa Jawa. Makna pecel dalam bahasa Jawa yakni tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Pecel Madiun merupakan salah satu pecel populer di Indonesia. Sama seperti jenis pecel pada umumnya, pecel Madiun terdiri atas berbagai jenis sayuran seperti bayam, tauge, kemangi, daun turi, kacang panjang, dan jenis sayuran lain yang direbus terlebih dahulu. Setelah itu, sayur yang sudah direbus disiram dengan sambal pecel yang berbahan dasar kacang. Cita rasa dari pecel Madiun yang pedas dan gurih menjadikan pecel ini populer dan banyak digemari oleh banyak orang. Tak jarang, pecel Madiun dijadikan sebagai oleh-oleh para wisatawan saat berkunjung ke kota Madiun. Tak ada salahnya jika teman-teman sedang berkunjung ke Madiun, jangan lupa
untuk membeli makanan khas Madiun, yaitu pecel Madiun. Selain terkenal dengan brem yang bercita rasa manis dan pecel yang bercita rasa pedas gurih, Madiun juga memiliki jajanan lain yang tak kalah legendaris. Makanan tradisional yang ketiga yaitu pentol corah Madiun. Jajanan bercita rasa pedas ini menjadi salah satu kuliner khas Madiun yang bisa dinikmati saat jalan-jalan ke Kota Gadis, terutama bagi para penikmat kuliner pedas. Pentol corah terbuat dari tepung kanji, tahu, air, dan bumbu yang terdiri atas bawang putih dan garam. Seluruh bahan tersebut dicampur hingga sempurna. Selanjutnya, adonan dicetak menggunakan loyang dan dikukus selama beberapa jam. Jika sudah matang, pentol dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke mesin penghangat makanan. Jajanan ini biasanya juga dinikmati bersama menu pendamping lain. Pembeli bisa memilih jajanan apa aja yang akan disantap bersama pentol corah. Biasanya, jajanan super pedas ini dinikmati dengan ceker ayam dan juga kerupuk. Pentol corah merupakan kuliner kreasi alias bukan kuliner warisan nenek moyang. Sekitar tahun 2000-an, warga mulai berkreasi membuat jajanan ini. Dan ternyata mendapat respon positif dan banyak digemari masyarakat. Melihat peluang itu, semakin banyak warga yang memproduksi dan menjual pentol corah. Dalam proses pembuatannya, mereka mencampurkan cabai yang ditumbuk ke dalam saus untuk menghasilkan rasa yang super pedas. Kampung penghasil pentol corah di Madiun pernah mewakili Kota Madiun dalam kompetisi kampung kreatif di Surabaya. Pentol corah khas Kota Gadis ini tidak hanya terkenal di wilayah setempat, tetapi juga menjadi primadona di beberapa daerah lain seperti Nganjuk, Ngawi, dan juga Mojokerto. Legendaris, sebutan yang sangat cocok disematkan untuk bluder cokro Madiun. Makanan khas Madiun yang keempat yaitu bluder cokro Madiun. Bluder cokro didirikan oleh Ibu Susana pada tahun 1989 dengan membangun usaha roti pertamanya di Jalan Cokro Aminoto nomor 36 di jantung Kota Madiun. Cokro tergambar pada logo awal yang terinspirasi dari senjata Cakra Sudarsana milik Dewa Krishna. Bluder terbuat dari tepung berprotein tinggi, telur yang jumlah kuningnya lebih banyak daripada putihnya, ragi instan, gula pasir, susu cair, mentega, dan garam. Kemudian, semua bahan itu diolah menjadi roti bertekstur lembut dengan serat halus. Dengan kualitasnya yang bertahan sejak dulu, bluder cokro hingga saat ini banyak dicari wisatawan sebagai oleh-oleh khas Madiun. Jika kebetulan melintas di Kota Madiun, terdapat dawet surunatan legendaris. Minuman khas yang ada di Madiun yaitu dawet surunatan. Dawet yang satu ini
bisa ditemui di Jalan Merbabu nomor 10, tepatnya sekitar 50 meter di sisi utara Masjid Agung Kota Madiun. Disebut legendaris karena dawet ini tetap eksis sejak tahun 1962. Meski saat ini dikelola generasi ketiga dari pencetusnya, kenikmatan dawet Suronatan tak pernah pudar. Disebut dawet Suronatan lantaran minuman tradisional yang satu ini pertama kali buka di kampung bernama Suronatan. Setiap porsi dawet Suronatan disajikan dengan mangkuk kecil. Perpaduan gula, santan, dan aneka isian membuat dawet ini menggugah selera. Terdapat 4 isian yang menjadi ciri khas dawet Suronatan, sehingga banyak digemari. Antara lain, cendol dari tepung beras, bubur sumsum, ketan hitam, dan tape singkong. Isian itu dibuat karyawan yang puluhan tahun bekerja di dawet Suronatan, sehingga rasa dawet Suronatan tetap terjaga hingga saat ini. Itu tadi penjelasan makanan dan minuman tradisional yang ada di Madiun. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan berbanggalah menjadi masyarakat Madiun.